Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gintara Dwi Novelan dengan NIM 24050900029 dari Rombel 1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa konsep programming berorientasi objek dari Python. Di sini ada inheritance, overriding, dan yang lain-lainnya. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari konsep yang pertama, yaitu inheritance atau pewarisan, di mana di konsep ini kita akan membuat kelas baru atau bisa dibilang kelas anak dari kelas yang sudah ada atau kelas induk. Jadi yang pertama di sini kita mempunyai kelas induk, yaitu boneka, di mana di kelas induk ini dia memiliki atribut dan juga metodenya. Di sini ada atribut nama yang isinya itu masih kosong karena kita nantinya akan atur sendiri di bagian menampilkan outputnya. Dan juga ada metode deskripsi, di mana di metode deskripsi ini kita juga bisa menampilkan deskripsi dari kelas boneka tadi. Ya, di sini self.name nantinya kita akan mengatur nama dari kelasnya. Kemudian ini adalah deskripsi dari kelas bonekanya di sini. Jadi nanti namanya terus akan ditampilkan deskripsinya adalah boneka yang lembut dipeluk gitu. Nah, ini kan udah nih kelas induk. Nah, kita di sini juga ada kelas anaknya, di mana kelas anaknya ini yaitu boneka kucing. Dia akan mewarisi atribut dan juga metode dari kelas induknya, yaitu kelas boneka di sini. Dan juga sekaligus kita bisa menambahkan metode baru. Di sini ada metode warna, di mana kita akan menampilkan deskripsi warna dari kelas boneka kucing ini, ya, yang mana di sini adalah memiliki bulu berwarna oranye. Kemudian, nah ini adalah codingan untuk menampilkan output dari kode-kode kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini ada variabel kucing, di mana variabel kucing ini mengacu ke kelas anak ya, kelas anak tadi ya, yaitu boneka kucing di sini. Jadi variabel .nama kita di sini mengatur atribut nama dari kelas anaknya, yang mana kelas anaknya juga ini kan memiliki atribut nama dari kelas induknya. Jadi di sini kita bisa atur untuk atribut namanya. Di sini kita misalkan mochi gitu. Nah, nantinya atribut namanya ini akan digunakan buat menampilkan deskripsi metode dari ininya, dari kelasnya gitu. Jadi nanti hasilnya akan mochi adalah boneka yang lembut dipeluk, ataupun mochi memiliki bulu berwarna oranye gitu. Di sini, dimana di sini juga kita ada kode untuk menampilkan dua metode tadi, yaitu metode deskripsi dan juga metode warna. Jadi ketika kita jalankan programnya nih, maka outputnya akan ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mochi adalah boneka yang lembut dipeluk dan juga mochi memiliki bulu berwarna oranye, seperti itu. Jadi mochi memiliki bulu berwarna oranye ini adalah kelas anak dari ini. Mochi adalah boneka yang lembut dipeluk, begitu ya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada overriding. Nah, overriding ini itu adalah konsep dimana kita akan mengganti metode yang sudah ada di kelas induknya. Nah, jadi di sini kita ada kelas induk nih, kelas mobil, yang mana di sini juga memiliki atribut nama kosong ya, seperti yang sebelumnya di contoh tadi. Di sini juga ada metodenya yaitu info, di mana di sini akan menampilkan informasi dari kelas mobilnya di sini. Nah, di sini ada juga kelas anaknya, yaitu mobil balap, yang mewarisi atribut dan juga metode dari kelas induknya, yaitu kelas mobil di sini. Di sini juga ada metode baru yaitu display. Di sini menampilkan self name-nya, kemudian deskripsi dari kelas anaknya, yaitu kelas mobil balap di sini. Ini sama saja seperti tadi sebenarnya mah. Di sini ada mobil balap, nama, jadi kita akan mengatur nama dari atribut namanya. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari codingan ini tanpa sebelum kita overriding di sini. Nah, untuk overridingnya di sini adalah kita masukkan untuk kelas anaknya yaitu mobil balap.
Dan juga metodenya ya, info. Di sini kita ganti dengan tersepat di lintasan. Ya, jadi ketika kita play di sini outputnya adalah, nah di sini mobil ini sangat cepat. Nah ini adalah metode dari kelas induknya tadi, dan ini adalah hasil kelas anaknya, dan ini untuk perubahan metodenya. Ya, ini untuk metode yang sudah di overriding, yaitu tersepat di lintasan seperti itu. Setelah overriding, kita lanjut ke konsep multiply inheritance, yaitu pewarisan berganda. Jadi di sini kita memiliki dua kelas induk, yaitu kelas manusia dan juga kelas pekerjaan. Dan masing-masing kelas induk ini memiliki dua metode yang berbeda. Jadi untuk kelas manusia dia mempunyai metode keterangan manusia di sini, yang mana di sini juga akan menampilkan print yang berbeda. Jadi untuk yang manusia ini adalah printnya manusia adalah makhluk sosial, dan yang untuk kelas pekerjaan dia memiliki metode keterangan pekerjaan yang akan menampilkan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini adalah dua kelas induknya yang akan mewariskan sifatnya ke kelas anaknya, yaitu kelas dokter. Nah kelas dokter ini dia akan mewarisi kedua kelas induk tadi di sini ya, yaitu manusia dan juga pekerjaan ya. Jadi di sini dia tidak mendapatkan metode baru ya, kita tidak menambahkan metode baru di sini. Jadi nanti akan mengacu ke metode yang kelas induk saja. Di sini ada kode untuk menampilkan codingan tadi seperti biasa. D1 mengacu ke kelas anaknya dokter, dan kita akan menampilkan metode dari kelas ini, kelas manusia, yaitu metode keterangan manusia dan keterangan pekerjaan untuk metode yang kelas 2, yang mana kedua metode ini sudah diwariskan di kelas anaknya tadi gitu. Jadi ketika kita jalankan programnya, hasil outputnya itu akan mana tadi? Nih, akan menampilkan kedua metode tadi, yaitu manusia adalah makhluk sosial dan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk kelas anak ini dia bisa mewarisi sekaligus dua kelas induk yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini ada method resolution order atau MRO, di mana ini adalah sebuah aturan untuk menentukan metode mana yang akan dipanggil jika ada metode yang namanya itu sama di beberapa kelas induk. Jadi kita contohkan di sini ada dua kelas induk, yaitu kelas A dan juga kelas B, yang mana keduanya itu memiliki metode yang namanya itu sama, yaitu metode info di sini. Nah untuk membedakan outputnya nanti di sini untuk perinanya akan berbeda, yaitu untuk metode info kelas A dia akan menampilkan ini tampilan kelas A. Sedangkan untuk kelas B dia akan menampilkan ini tampilan kelas B. Jadi untuk kelas anaknya yaitu kelas C, dia akan mewarisi dua kelas induknya, yaitu kelas A dan juga kelas B. Di sini pas karena kita tidak akan menambahkan metode baru. Nah di sini untuk menampilkan hasil codingannya, yang mana C1 itu kan mengacu ke kelas anaknya yaitu C, dan di sini kita akan menampilkan metode info yang termuat di dalam kelas anaknya. Jadi semuanya info dari kelas A dan kelas B. Tapi di sini karena memang satu saja ya, maka kelas mana nih yang metode info mana nih yang akan ditampilkan oleh programnya. Jadi MRO itu dia itu kan mengikuti diverse left to right, yaitu dia akan menampilkan sesuai urutan yang kita deklarasikan di kelas C di sini. Jadi karena kita di sini memasukkan urutan yang pertama diwarisi di sini adalah kelas A, maka untuk hasil output dari metode info ini dia akan menampilkan isi dari metode info untuk kelas A ya. Jadi kan sebenarnya gini, programnya kan akan menampilkan ini kelas anak C, tapi karena kelas anak C ini kan tidak mempunyai metode baru, jadi dia akan menampilkan metode yang sudah diwariskan dari kelas induknya. Nah kelas induknya di sini dia programnya akan mengecek dulu nih ke kelas induk yang pertama ini, yaitu yang A. Jadi ketika kelas A ini sudah ada
isian metode infonya. Jadi dia akan langsung menampilkannya tanpa harus mengecek kelas induk yang seterusnya, yaitu B. Jadi ketika kita jalankan programnya di sini, maka outputnya itu akan ini tampilan kelas A di sini. Karena memang urutannya adalah A dulu. Bagaimana kalau misalkan kita balik? Jadi di sini kita B dulu baru A. Maka outputnya pun akan menampilkan mana tadi? Akan menampilkan terus. Nah, outputnya akan menampilkan kelas induk yang keduanya, karena di sini memang urutannya B dulu, seperti itu. Yaitu untuk aturan dari MRO. Kita lanjut ke polimorfisme. Nah, polimorfisme ini adalah kemampuan suatu entitas, fungsi, operator, atau objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku berbeda tergantung pada konteksnya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah polimorfisme pada operator penjumlahan. Jadi di sini kita bisa menghitung penjumlahan dari kedua variabel. Jadi di sini yang pertama adalah variabel yang nilainya itu dalam bentuk tipe data integer, yaitu angka ini ya. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu N1 dan N2 yang masing-masingnya itu memiliki nilai 34 dan juga 26. Nah, untuk menjumlahkan kedua nilai variabel ini kita cukup print atau tampilkan N1 ditambah N2. Karena memang tipe datanya adalah integer, maka nanti outputnya akan menghasilkan 34 ditambah 26. Dan ini kan untuk tipe data integer nih. Kalau misalkan nilainya itu, nilai dari variabelnya itu bentuknya itu angka. Bagaimana kalau misalkan bentuknya itu teks atau string di sini? Nah, jadi ketika menggunakan tipe data string untuk nilai dari variabelnya, ini tuh sebenarnya bukan penjumlahan, jadi lebih ke menggabungkan kedua variabel ini. Jadi di sini ada variabel W1 yang memiliki nilai hidup mahasiswa, dan W2 yang nilainya itu adalah hidup. Jadi di sini ketika di print, maka di sini kita berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini harus di tengah-tengahnya tambahkan dulu seperti tanda petik ini, supaya nantinya hasilnya akan lebih ke penggabungan dari dua variabel ini. Ini saya contohkan. Jadi nih untuk yang sebelumnya yaitu 34 ditambah 26, ini hasilnya yaitu 60, dimana 60 kan adalah hasil penjumlahan dari 34 dan 26. Kemudian untuk yang kedua di sini ada hidup mahasiswa hidup. Ini adalah penggabungan dari kedua variabel ini. Seperti itu. Dan kemudian kita juga ada polimorfisme pada fungsi len, dimana fungsi len itu kan adalah untuk menghitung jumlah karakter pada suatu nilai variabel ya. Jadi di sini yang pertama, di sini kita len dan akan menghitung string ini. Jadi di sini akan menghitung setiap karakternya, setiap hurufnya. Di sini nanti hasilnya akan menampilkan berapa jumlah karakter yang ada dalam teks sudah seminggu ku makan telur. Dan yang kedua di sini ini adalah nantinya akan menghitung daftar list yang termuat dalam suatu variabelnya. Di sini ada tiga daftar list. Yang pertama ada ceplok, dadar, dan juga omelet. Kemudian yang terakhir ada menghitung kunci nilai dari dictionary, yang mana di sini ada bumbu -2 garam, bumbu adalah garam dan topping adalah bawang. Jadi nanti dihitungnya itu sebagai segini 1. Jadi nanti hasilnya akan 2. Seperti ini. Jadi hasilnya 29 itu adalah jumlah dari karakter ini, 3 untuk 3 list ini, dan 2 untuk list ini. Seperti itu. Dan berikutnya ada polimorfisme dalam kelas. Kita akan mengaplikasikan konsep polimorfisme untuk konsep kelas di sini. Jadi di sini ada 2 kelas, yaitu kelas makanan 1 dan kelas makanan 2. Dimana kelas makanan 1 di sini kita punya atribut untuk nama dan juga asalnya, dan juga memiliki metode info dan juga rasa di sini.
Ya, seperti yang sebelumnya ya isiannya. Jadi nanti kita bisa ini menampilkan M1 sebagai makanan satu yang memiliki atribut yang akan memasukkan nilai atributnya, yaitu rendang untuk nama dan padang untuk asalnya. Begitupun untuk M2 atau makanan 2 di sini. Jadi untuk namanya itu klepon dan asalnya Jawa. Dengan menggunakan polimorfisme ya di sini, jadi kita akan menampilkan akan menggunakan fungsi M1 dan M2-nya untuk menampilkan metode rasa dan metode infonya. Yang mana yang akan ditampilkan ini adalah kedua kelas ini, kedua variabel M1 dan M2 ini yang termuat sebagai makanan 1 dan makanan 2. Jadi di sini untuk untuk metode rasanya, jadi di sini ditulis duluan rasaku gurih dan bikin nagih. Ini kan adalah nilai dari metode rasa untuk kelas makanan yang pertama, dan untuk yang metode kelas kedua yang ini, makanan kedua ini. Dan ini adalah hasil dari programnya seperti tadi, atribut nama dan juga atribut asalnya. Saya adalah rendang makanan dari Padang, terus ada deskripsinya seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada polimorfisme pada inheritance atau pewarisan. Jadi kita akan mengaplikasikan polimorfisme pada konsep inheritance. Oke, di sini kita buat dulu untuk kelas induknya. Nah, kelas induknya di sini adalah kelas hewan. Kelas hewan ini memiliki atribut yaitu nama dan juga jenis, dan juga dua metode, yaitu metode info untuk memuat informasi dari kelasnya, dan juga metode hitung yang nantinya kita akan aplikasikan sebagai polimorfismenya, akan manfaatkan untuk menghitung sebuah operasi. Jadi di sini setelah kita membuat kelas induknya, di sini kita juga ada kelas anaknya, yaitu kelas kucing dan kelas anjing yang memiliki warisan yang mewarisi ini kelas induknya, yaitu hewan tadi. Yang mana di sini juga pastinya karena mewarisi kelas hewan ini, dia memiliki atribut nama dan juga jenis, dan menambahkan dua metode baru, yaitu berat dan jumlah makanan di sini. Seperti ini. Terus kenapa di sini untuk metode hitung kita kosongkan? Karena nanti untuk deklarasinya kita akan lebih di kelas anaknya. Untuk kelas kucing dan juga kelas anjingnya, di sini dep hitungnya akan kita implementasikannya di sini. Untuk kebutuhan makan itu hitungnya atau metode hitungnya akan bernilai berat dikali dengan jumlah makanannya, seperti itu. Kemudian untuk kelas anjing juga sama. Jadi untuk menampilkan outputnya ya seperti ini. H1 mengacu ke kucing dan H2 untuk anjing. Jadi di sini ada nilai dari atributnya. Milo untuk nama, Anggora untuk jenis, kemudian ada beratnya itu 4 dan juga jumlah makanannya 30. Untuk anjing juga sama, di sini ada namanya Heli, jenisnya Chihuahua dan memiliki 10 dan 50 untuk berat dan juga jumlah makanannya. Jadi sama seperti polimorfisme yang diaplikasikan di kelas tadi seperti ini. Maka nanti hasilnya itu akan berupa metode info dan juga metode hitung tadi dari kedua kelas anaknya, yaitu kelas kucing dan juga kelas anjing. Namanya Milo, jenisnya Anggora, kebutuhan makanan hariannya itu 120 gram, yang mana ini tuh adalah hasil dari perkalian berat dikali jumlah makanannya dari kelas Milo ini, kelas kucing ini. Begitupun dengan kelas anjingnya di sini, sama seperti kelas kucing. Seperti itu. Itulah dia penjelasan dari saya mengenai beberapa konsep ya programming berorientasi objek dari pemrograman Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.